Hai Sobat Lentera, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yasin Al-Rafiri dalam podcast Sang Legislator yang selama 30 menit ke depan akan membicarakan mengenai satu persoalan atau satu tema yang berkaitan dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur bersama dengan saya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Semangat pagi. Tetap pagi ya. Semangat Tetap pagi. pagi, tetap pagi. Oke, seperti biasa, buah semangka di kebun tetangga, Baik. di belah merah merona-rona. Kalau Gustamim sudah di Lentera, apapun topik akan dilibasnya. Iya, tapi jangan kemudian dilibas. Apapun topiknya, ayo kita kaji bersama. Gitu loh. Ya, ini agak sedikit provokatif ini Gus, ini tentunya. Apapun temanya, ayo kita kaji bersama. Siap. Gus, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Beberapa Sehat hari walafiat. juga ketemu jenengan, sekarang mungkin ketemu diberi kesempatan ketemu jenengan lagi, kita bahas kali ini soal transportasi, Gus. Transportasi, Ya, ya. transportasi di Jawa Timur. Sebelum ke yang lain-lain, apa evaluasi atau mungkin bagaimana Anda menilai jalannya transportasi Trans Jatim sampai hari ini? Iya. Komitmen kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur bahwa yang namanya transportasi ini harus terus berbenah. Harus terus berbenah dan kemudian mengacu kepada perencanaan yang tentu diawali dengan rencana strategis yang semuanya itu sudah ada sebenarnya. Cuman persoalannya adalah bahwa kita mesti butuh waktu yang cukup karena tidak mungkin mahalnya biaya transportasi itu kemudian dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak dibarengi dengan perubahan mindset yang ada pada masyarakat. Oke. Semisal masyarakat inginnya transportasi yang cepat, mudah, dan tepat. Cepat, mudah, dan cepat. Ya tentu, ya transportasi pribadi. Ya sepeda motor, ya mobil-mobil pribadi. Tetapi kemudian ketika itu terjadi, hari ini kita lihat Surabaya macetnya luar biasa. Malang sudah hampir mirip dengan Surabaya. Padat. Bahkan yang namanya exit tol yang Singosari ini, waduh, ketika yang namanya Jumat sore, apalagi kemudian pada saat Minggu sore, yang dari Malang ke Surabaya amat sangat penuh. Dulu waktu sebelum ada tol, orang Malang yang ke Surabaya yang tiap hari bolak-balik menggunakan jasa transportasi umum, mobil, bus, itu sudah di atas 2.000 orang. Dan tertib sekali. Tertib sekali, artinya kecenderungan orang untuk kemudian lebih efektif dengan menggunakan jasa angkutan umum. Tapi hari ini, seiring berjalannya waktu, ketika negara absen dalam tanda kutip adalah tidak terlalu memberikan kebijakan dan kebajikannya, mohon maaf. Kebijakan adalah aturan dan ketentuannya, tapi kebajikan itu adalah bagaimana kemudian memberikan satu moda transportasi umum yang selain ramah lingkungan, secara pembiayaan juga mengutamakan masyarakat yang paling bawah. Dan alhamdulillah kita lihat pada hari ini walaupun belum sampai se-Jawa Timur, baru di sekitaran gerbang Kertasusila Ya. sudah terlaksana dan kalau toh di persentase juga belum maksimal sih. Paling-paling di kisaran antara 10 sampai 12%. Tapi kalau kemudian kita hitung jumlah populasi penumpangnya cukup menyenangkan karena sudah ada 24.000 sampai lebih yang tiap hari sudah menggunakan moda transportasi umum. Kalau kemudian ini tetap prestasinya, kualitasnya dijaga, tentu akan terus mengembang, sehingga akhirnya moda transportasi publik ini menjadi moda transportasi andalan untuk masyarakat Jawa Timur
yang menengah, yang kemudian masih berkekurangan dan belum berkecukupan, tentu akan mendapatkan kepastian. Aku berangkat kapan tibanya, aku budal kapan tekone, itu semua ada kejelasan. Tapi ya lagi-lagi, semangat ini nampaknya gubernur luar biasa mengapresiasinya, tapi ya sekali lagi keterbatasan anggarannya juga kemudian mengharuskan kita untuk merencanakan sesuai dengan kemampuan anggarannya. Oke. Gus Tamim, Iya. dengar-dengar ada ini ya, apa koridor baru ya di Trans Jatim ya? Terus. Terus ya. Bahkan ada koridor 1 yang ada di mana? Yang terakhir kemarin di Porong ya. Porong ini adalah terminal milik Kabupaten Sidoarjo yang sudah apa ya bahasanya layaknya walayamut. Wis ora urip ya ora mati. Tapi kemudian setelah Digunakan kemudian ya. berbagi rasa diberikan kepada kita di provinsi dan kemudian menjadi stafnya Trans Jatim. Kemarin Komisi D rapat koordinasi di Porong, kita melihat aktivitasnya sudah cukup padat karena dua sisi. Ada yang Porong Sidoarjo kemudian Surabaya, ada yang kemudian Porong Mojosari, Mojokerto sampai kemudian lanjut ke Gresik. Oke. Hanya dengan Rp5.000. Hanya dengan Rp5.000. Ya. Nah, dan soal Trans Jatim yang lain itu bahwa sekarang kabarnya juga DPRD Provinsi Jawa Timur sedang harusnya tahun ini Gus ya lahir perda transportasi Jatim terintegrasi ya Transportasi kalau nggak salah. Jatim yang terintegrasi. Ya, Ya. kalau nggak salah itu ya. Itu coba di Gus apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa tentang itu perda itu. Yang namanya apapun yang kita lakukan, termasuk transportasi, itu sebenarnya bukan identik dengan kesiapan layanannya, tapi lebih pada tujuannya. Ada pertanyaan begini, mobil ini kok bisa jalan kenapa ya? Jawabannya yang satu, ada ini mas, ada rodanya. Oh ya benar. Loh, kenapa? Yang satunya lagi ada drivernya, ada mesinnya. Loh tak tanya, itu kok ada mobil, ada rodanya, ada drivernya, ada BBM-nya kok nggak jalan? Iya ya, nah, gitu kan. Akhirnya kemudian, gimana Pak Tamim yang benar? Kira-kira yang benar adalah mobil ini kemudian jalan, pesawat ini kemudian terbang karena ada tujuannya. Itu yang paling penting. Nah, kira-kira gitu kan? Masih pesawat itu ya wis ono gasolin lah, ono apanya. Tapi kalau nggak ada tujuannya nggak mungkin dia terbang. Saya kira pembangunan yang berbasis transportasi itu juga mesti harus endingnya adalah tujuannya adalah terintegrasi tadi itu. Oke. Kalau tujuannya penumpang, tujuannya masyarakat, ya tujuannya di tempat dia kemudian berlabuh. Porong, Mojosari, ya itu tujuannya. Tapi kalau negara ya nggak boleh dong ngomong kayak begitu. Loh nek orang kemudian ke Mojosari, terus sampailah di Mojokerto. Terus masuk dia mau ke Gresik harus kembali ke Porong lagi. Ya nggak mungkin. Oke. Maka kemudian kita harus mengintegrasikan antara yang namanya Mojokerto dengan Gresik. Setelah tiba di Gresik ada aktivitas. Masa kemudian hanya mau ke Surabaya kembali, harus muter lagi Mojokerto, Mojosari kemudian, tinggal lanjutkan aja. Nah, ketika kemudian sampai di Tanjung Perak, dan dia memilih moda laut semisal, ya dipastikan ada dong yang arah ke Banjarmasin, yang antar pulau, yang mungkin dari mana? Dari Tanjung Perak menuju Probolinggo, ataupun yang Tanjung Perak kemudian menuju Banyuwangi. Oke. Dan sekarang sudah mulai terasa kebutuhan kaitan dengan sekian banyak moda-moda yang memang menjadi pilihan masyarakat untuk menempuh jalur tujuan yang diinginkan. Banyuwangi kemarin buka yang namanya tol laut dengan kapal khusus Banyuwangi sampai ke Bali. Bahkan Banyuwangi sampai ke mana ini? Nusa Tenggara. Bukan, sampai ke Denpasar.
Oke. Luar biasa ini. Kalau kita tempuh darat bisa 5 sampai 6 jam, cukup di Banyuwangi naik 2,5 jam, nyampe lah di Denpasar. Denpasar. Saya kira Itu, moda kereta walaupun itu otoritas pusat juga luar biasa. Gimana? itu swasta ya, Gus? Atau moda transportasi yang Ya, laut? modanya kita menarik kerjasama dengan pihak ketiga. Oke. Tetapi bahwa ada MOU kerjasama kemitraan dengan kita, karena kita juga butuh kepastian. Jangan sampai kemudian mereka dengan suka-suka menambah armadanya. Sekalipun itu laku, tapi cukup dengan yang namanya 2 moda, 2 kapal. Nah, tiba-tiba pengusaha semua berbondong-bondong, terus 15 kapal, ya rugi juga mereka. Maka kalau kemudian sekarang kita sudah bikin yang namanya integrasi kaitan dengan Transjatim, berapa sih butuhnya kaitan dengan Porong tadi itu, berapa sih butuhnya Bunder menuju Surabaya, ini harus kita korelasikan dengan kebutuhan penumpang yang ada. Yang dulu-dulu itu kemudian jadi tidak konsisten yang namanya pengusaha jasa angkut. Coba bayangkan, saya ini kan daerah pemilihan saya adalah Blitar Raya Ya. dan Tulungagung. Nyaris ketika naik mobil, otobus, numpak bis teko Tulungagung wis angel lek sore. Apalagi dari Blitar menuju Malang habis. Loh, kenapa? Ya gimana Pak, mau namanya penumpangnya hanya segitu. Sementara armada yang diizinkan untuk bertrek di situ adalah 17. Ya mending kami leren. Masa kami mau jual kursi? Jadi bahasanya, bis saya jalankan tidak diisi penumpang tapi diisi kursi Pak. Padahal diisi orang sama diisi penumpang sama diisi kursi, biaya operasional sama. Nah, nampaknya hari ini pemerintah juga harus hadir, tidak sekedar memberikan satu manajerial yang bagus, tapi juga memastikan bahwa yang namanya pengusaha, drivernya, aktivitas yang terkait ini mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan. Oke. Makanya kita awali dengan subsidi Transjatim. Nah, perda yang sedang dirancang itu yang rencananya tahun depan akan dibahas kembali atau disahkan gitu. Ya. Itu apa yang diatur di dalamnya, Gus Tamim? Kata-kata terintegrasi itu adalah semua moda yang kaitan dengan persoalan angkutan penumpang, angkutan jasa, angkutan logistik, terus kemudian yang namanya laut, walaupun itu domainnya pemerintah pusat, kita adalah darat, tapi udara pun kita punya semacam kayak privilege begitu. Jadi ada yang namanya keputusan menteri terkait dengan Abdurrahman Saleh di Malang. Ya. Itu kalau domainnya adalah domain pemerintah pusat karena adalah udara. Tetapi bagaimana kemudian fasilitas yang terkait persoalan bandara, kita diizinkan untuk berinvestasi ke sana. Dan sudah masuk ya, Gus, investasinya? Sudah, dari tahun berapa itu luar biasa, udah lama sekali. Oh iya. Makanya sampai kemudian ada orang yang salah paham, itu Bandara Abdurrahman Saleh itu kan bandaranya Jawa Timur gitu, bukan. Itu bandaranya pusat, tetapi bahwa kita diberikan semacam kekhususan untuk kemudian menjadi bagian tak terpisahkan daripada mensupport layanan yang dibutuhkan oleh penumpang pesawat terbang itu. Dalam perda transportasi Jawa Timur terintegrasi itu secara spesifik itu apakah mengatur soal keselamatan atau berat bobot kendaraan atau bagaimana gitu, Gus? Pastikan ke sana. Jadi cerita singkatnya ini, coba banter-banter ini para sahabat Lentera. Mestinya peraturan daerah itu lahir bukan karena ada masalah dan kebutuhan. Oh gitu. Tapi sebuah aturan regulasi itu kadang-kadang lahirnya karena kebutuhan dan kemudian ditambah persoalan. Transjatim ini mimpi yang sangat baik dan ternyata diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga diperlukan cantolan hukum yang menaungi, yang menjaga keberlangsungan Transjatim ke depannya. Maka kemudian kita berupaya untuk di program legislasi di 2026 ini untuk selesai pembahasannya. Yang tentunya dengan kata integrasi itu, ya yang menjadi domain kita di provinsi adalah domain kita, hulu sampai hilir. Tapi yang kemudian
kita berkolaborasi dengan domain provinsi dengan domain pusat, katakan tol laut, domain provinsi dengan domain pusat yang katakan apa namanya bandara semisal. Lah ini tentu kita bahasanya adalah koordinatif. Termasuk juga yang terkait dengan kerjasama Jawa Timur dengan kabupaten kota. Yang sudah terlaksana adalah semisal di Malang Raya. Transjatim kita mengintegrasi antara Batu, kemudian Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Yang ini manajerialnya, bagaimana pola kerjasamanya dengan para pihak, Jawa Timur yang mengawal. Tetapi sarana prasarananya yang menjadi sarana pendukung ini adalah diupayakan oleh Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Nah, kalau kemudian pola sinergi dan integrasi ini akan ada percepatan nanti. Karena kalau semuanya terkoordinasi, terpusat di Jawa Timur berat. Lah, kedepannya kita ingin bagaimana selingkar wilis Kediri Raya. Oke. Ini kemudian Jombang, Kediri, Tulungagung, Jombang, Kediri, Nganjuk. Mataraman ya. Ya, terus kemudian ke timurnya sudah Pare, otomatis Malang. Ini adalah selingkar wilis. Mungkin ke depan selingkar Ijen. Oke. Bagaimana Probolinggo ke timurnya, ya itu. Bahkan harapannya, ini Madura juga sudah mulai kan? Madura Raya. Iya. Jadi ketemunya dengan Surabaya, maka bicaranya adalah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Tapi sekali lagi, awal perjuangan itu adalah awal dari tantangan. Ya, begitu kemudian di launching yang namanya Transjatim di Madura, dengar kabar dapat 2 hari di Bendoki Watu. Nah, terus kemudian ketika di launching yang namanya Batu, terus kemudian sampai ke Landung Sari, sampai ke Malang, ya sama. Pak, kacanya pecah Pak. Ya, tapi kan nggak boleh terus kemudian, ini kan orang yang belum mengerti, orang yang belum paham, orang yang dalam tanda kutip merasa dirugikan. Wingi loh aku narik oleh sakmene gara-gara enek iki. Akan gitu kan. Iya. Padahal kita sudah upayakan sejak awal. Kita komunikasikan dengan para pihak. Bahasanya adalah 4 angkutan kota. Itu kemudian kita kolaborasi menjadi satu base yang menjadi Transjatim. Iya. Satu investisannya, satu kemudian drivernya, satu ya inilah. Pola-pola kayak begini ini sudah kita lakukan. Tapi ya tentu apa yang menjadi dambaan masyarakat kita harus hormati, jangan sampai kemudian dianggap sebuah ujian yang harus kemudian menghentikan harapan mulia dan baik ini, tapi tantangan itu adalah evaluasi untuk kita menuju yang lebih baik. Oke. Terus kita beralih ke perairan, Mas. Jadi Pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi salah satu hub tol laut ya, dengan puluhan rute dan mendorong peran Jatim sebagai pusat distribusi nasional. Komisi D, bagaimana ya? Menurut Komisi D, peran Pelabuhan Tanjung Perak di program tol laut ini, Mas? Ini harusnya menjadi concern kita semua. Ingat loh, tagline Jawa Timur sudah gerbang baru Nusantara loh. Dan yang paling bisa mengaktualisasi adalah ini. Yang semuanya berawal dari Tanjung Perak. Ini sudah sebenarnya. Cuman kan sudahnya ini kan sudah yang belum tertata dengan baik, belum terorganizer dengan pasti, sehingga bagaimana mengkombinasi yang di Surabaya Utara tidak macet karena kontainer, kemudian bagaimana yang mestinya komoditas barang-barang ini dari bandara pada jam tertentu kemudian dipindah ke gudang-gudang kita, sehingga tidak terjadi tumpukan-tumpukan kemacetan kontainer yang sekian banyak. Ini kan perlu yang namanya sinergi antar para pihak. Dan tentu tidak mudah karena Jawa Timur punya keinginan dan harapan, tapi kan otoritas pelabuhan masih menjadi otoritas pemerintah pusat. Ya, apa ya Gus ya, solusi bagi yang Gus Tamin jelaskan tadi itu istilah lainnya last mile. Itu artinya pendistribusian terakhir dari distributor kepada konsumen tuh. Nah, di situ kendalanya menurut penelitian lebih banyak di situ, artinya akses jalan, lalu parkir, depo itu yang kurang, Gus. Ada keberanian untuk
membuka lahan baru. Membuka lahan baru itu begini, bahwa spesifikasi kaitan dengan tujuan A, katakan Eropa, maka tempatnya di sini. Sehingga tidak numpuk bahwa hampir seluruh barang-barang yang akan kita kirim ke berbagai negara, itu numpuknya di satu titik. Kayaknya Semarang sudah mulai berbenah ke arah sana. Nah, yang kemudian kecil-kecil, yang katakan antar provinsi atau antar pulau, yang dari Jawa Timur menuju Samarinda, Jawa Timur menuju mana? Makassar. Ini juga tempat yang tersendiri. Kalau itu terjadi, nggak akan ada yang namanya penumpukan. Tetapi sekali lagi ini kenapa kemudian kita hanya bisa menyampaikan dan berkeinginan, karena ini kan juga biayanya amat sangat besar dan ini adalah otoritas Jakarta, otoritas pemerintah pusat. Tapi kalau ini kemudian terjadi, lahannya ini adalah kita bisa bantu untuk siapkan. Karena aset-aset kita yang kemudian memungkinkan untuk dibuat itu sudah kita kaji dengan para pihak, ada. Ya tentu sampai kemudian ke ujung Lamongan sana. Ya. Tapi yang di daerah sudah cukup baik. Yang di Banyuwangi semisal itu terkoordinasi dengan baik, ada pelabuhan Jawa Timur di sana ada. Kemudian pelabuhan pusat di sana juga ada. Walaupun kita juga harus bermitra bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi semisal. Nggak ada masalah. Oke. Artinya ego-ego kayak begini ini sudah, ayolah kita sudahi. Ayo kita kemudian, sekalipun ini bicara transportasi yang terintegrasi, itu maknanya adalah NKRI, kira-kira begitu. Ya, bisa semua terkoneksi ya. Nah, itu tantangannya tentu antar wilayah, antar kabupaten kota kan, Gus? iya, tapi contoh beginilah. Dulu, ini contoh, ini yang bukan logistik ya. Ya. Dulu kita mau ibadah umroh itu kan harus nunggu hari, terus kemudian ditentukan oleh travel gitu kan. Karena satu kemampuan kita untuk berizin untuk mendapatkan visa juga tidak mudah. Hari ini, jam berapapun, hari apapun, asal kita mau ke Cengkareng, asal kita mau ke Jakarta, kita bisa berangkat hari itu. Ini adalah contoh. Ya. Nah, kalau kemudian pelabuhan kita tidak perlu harus antri yang namanya kontainer, kemanapun, maka tentu sudah ada jobnya. Sehingga ketika barang dibawa dari perusahaan semisal, diangkat ke Surabaya, itu bisa dipastikan. Nggak perlu diturunkan, tapi dari armada langsung kemudian ke pelabuhan dan dipindah ke kapal. Oh, ini kan efektif sekali. Ya. Menurunkan ini biaya, transit kontainer juga biaya, menaikkan kembali juga biaya. Walaupun dalam kajian ini adalah lapangan pekerjaan juga, begitu kan? Ya. Tetapi akhirnya biaya yang terlalu mahal inilah yang kemudian secara investasi juga tidak menguntungkan. Apalagi dari sisi percepatan waktu. Debatable ini hal yang biasa dalam bentuk kajian. Tapi pastikan kalau kemudian inginnya adalah lebih baik, tujuannya adalah lebih menyempurnakan, saya kok optimis. Lahan ada, sumber daya manusia ada. Biaya barangkali yang kemudian harus beradaptasi dengan kata efisiensi lah kira-kira. Tapi dari sinilah kemudian Indonesia, Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara, kayaknya akan kemudian terjawab. Optimis ya, Gus? Oh, sangat optimis. Jangan kemudian gerbang barunya adalah mengandalkan wisata Bromo. Itu adalah Tuhan yang atur itu. Ya. Di iklan kanan pun tidak, mereka adalah gerbang baru Nusantara menuju Bromo. Mosok terus begitu ya, enggak lah. Ya. Tapi menuju peradaban baru, menuju peningkatan perekonomian baru, menuju Jawa Timur baru dan Indonesia baru. Saya kira kalau orientasinya adalah mensejahterakan, itu bagian daripada tujuan kita berbangsa dan bernegara. Optimisme itu yang paling kuat itu dilihat dari sektor apa sih, Gus? Untuk menuju Jawa Timur gerbang baru Nusantara itu. Apakah Ya, sektor saya malah pariwisatanya? justru sepakat jangan ada sektor, dari seluruh sektor. Dengan bangganya kemudian gubernur menyampaikan indeks demokrasi kita bagus. Indeks-indeks yang lain bagus, prestasi pendidikan kita bagus, karena internet bagus, itu juga gerbang baru. Tapi bahwa yang namanya sejahtera, lahirnya keadilan dan kemakmuran, itu tujuan bernegara. Variabelnya adalah peningkatan pendapatan warga. Variabelnya adalah penurunan angka kemiskinan. Variabelnya adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang optimal dan maksimal. Buruh pekerja kita dibayar sesuai dengan UMR.
Apalagi kemudian masih ada yang namanya insentif dari pemerintah daerah kemudian hadir, wah luar biasa itu. Hampir seluruhnya itu berawal dari bagaimana perekonomian kita ditata. Ekonomi yang paling nampak adalah distribusi. Ekonomi sekali lagi yang paling nampak adalah distribusi. Makanya kemudian saya sepakat sekali kalau temanya adalah transportasi jejaring yang terintegrasi. Betapa pentingnya distribusi untuk mengangkat ekonomi karena akan berimbas pada peningkatan ekonomi yang nyata ya Gus ya. Ya di ilmu sederhananya itu kan apa ya, bahasa Arabnya begini kira-kira, mohon maaf ini. Taklibul mal linail ribhi. Taklibul mal itu ya membolak-balik komoditas, memindah-mindah yang namanya barang dagangan, yang pasti di situ ada yang namanya hadirnya nilai keuntungan. Nilai ekonomi ya ada. Yang memindahnya ini lapangan pekerjaan. Yang memindahnya ini adalah investor. Yang memindahnya ini adalah kontainer. Yang memindahnya ini adalah sopir dan driver. Berapa yang diuntungkan itu? Mengangkat kepada kapal tentu adalah alat berat yang kemudian ada operatornya. Makanya ya memang adalah yang namanya proses jejaring kekuatan ekonomi yang kemudian menggunakan investasi yang seperti bursa efek dan lain sebagainya ya ada. Tetapi yang paling nyata dan bisa dirasakan adalah karena perpindahan yang namanya logistik A ke B, B ke C dan seterusnya yang dari bahan baku kemudian kembali kepada bahan setengah jadi, dari setengah jadi diolah menjadi barang olahan yang sampai kemudian siap ekspor impor. Ini bagian daripada hal mulia yang kira-kira kalau 3-4 tahun ke depan menjadi kenyataan, patutlah kita bangga tiba saatnya Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Oke, siap Gus. Gus, berarti itu sama aja kayak pepatah ora ubah ora upo ya. Jadi harus bergerak supaya ada nilai yang tertuang. Ora ubah ora upo tapi nek obah upone ono. Nah, gitu kan ya. Gus, dua patah kata kepada Sobat Lentera sebagai penutup, Gus. Yang sekarang terjadi kemacetan di mana-mana, tidak adanya keinginan bersama untuk berubah menuju yang lebih baik, ini adalah akibat, bukan lagi sebab. Tetapi izinkan kemudian pemerintah bersama dengan masyarakat akan mengurai akibat ini, mulai dari sebabnya. Maka pastikan bahwa transportasi terintegrasi dengan mengutamakan moda transportasi publik yang layak, aman. Ini bagian daripada pola awal untuk kemudian terintegrasinya transportasi di seluruh lini. Dan itu adalah bagian tak terpisahkan dari Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Oke. Oh ya Gus, maaf. Ada dampak implikasi pada apa? Ya? Kesehatan, emisi atau lingkungan kan tentunya dengan Ya tidaknya dengan berdampak. kesibukan itu. Luar biasa itu. Nah itu nanti Coba bayangkan Komisi sekarang D ada siap ratusan untuk- moda kendaraan pribadi yang kemudian hanya berganti dengan satu mesin namanya proses itu. Jadi macetnya hilang, emisinya berkurang. Ya kalau macet hilang sampai pada seluruh jam ya enggak lah. Ya itu kan karena kota Jatim aja Gus. Betul. Mungkin perkembangan distribusi yang lain gitu. Kan juga sama, ketika barang dikirim dari yang namanya perusahaan, yang kemudian kapal belum bisa menyandar, yang kemudian harus diturunkan dulu, yang kemudian naik dengan yang namanya alat berat kembali, diangkut di mobil kembali, ini kan juga yang namanya pembakaran karbon ini. Sehingga memutus mata rantai ini adalah pasti memutus yang namanya emisi. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian aktual hitungannya ketika terkait dengan lapangan kerja. Ini yang kemudian harus dicarikan solusi. Jangan sampai kemudian kemajuan memutus mata rantai supaya kemudian cepat dan terintegrasi, akhirnya lapangan pekerjaan kita kemudian tertutup dari sekian banyak yang tidak tergantikan. Makanya
harus juga ada upaya bagaimana kemudian kesejahteraan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari koneksitas transportasi yang terintegrasi tadi itu. Oke, siap. Gus, terima kasih atas waktunya. Sekarang waktunya kuis-kuisan, Gus. Buah melon atau buah pepaya? Buah melon atau buah pepaya? Sama baiknya ya. Saya pilih melon aja dah. Oke. Kereta api atau bus? Kereta api atau bus? Ya kalau ke wisata ziarah bus. Tapi kalau ke Jakarta kereta api. Kereta api pasti, kereta api dah. Lebih pasti ya. Tol darat atau tol laut? Nah, ini yang saya belum belajar. Kemarin lagi-lagi kita mau ingin coba yang namanya tol laut dari Boyong menuju Bali. Ternyata takut dengan situasi dan kondisi. Tol darat dulu. Oke. Analisa atau aksi? Aksi. Yang terakhir, keadilan atau kemakmuran? Kemakmuran. Sip. Oke, terima kasih Gus atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi dan terus memberikan tugas-tugas yang amanah kepada Kalau masyarakat. makmur lahir, adilnya barang pasti. Hari ini kenapa kemakmuran belum kemudian ujung nampak? Karena keadilannya Adil, belum sesuai dengan yang harapkan. ditumpul ke bawah, tumpul ke atas maksudnya. Enggak, udahlah, itu urusan yang ahli aja lah. Oke. Oke, Gus. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Terima atas waktunya. kasih sahabat Lenterang, terima kasih dan ketemu lagi. Ini adalah bulannya bulan Desember, nggak lama lagi Januari. Tahun baru 2026. Maka selamat tahun baru 2026. Baik. Terima kasih. Sehat, sukses, bahagia, murah rezeki, dan seterusnya. Oke. Rangkaiannya adalah hidupnya barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi DPRD Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Yasin Arafiri, mohon undur diri, sampai jumpa.